Iya, dari Zoom-nya langsung. Ini saya baru mau record, lupa. Untung kamu nanya. Jadi saya baru ingat. Nah, langsung pakai Zoom-nya aja. Di Zoom-nya kan ada aplikasi record-nya langsung. Ada tombol record-nya. Jadi langsung pakai itu aja. Nanti dia nge-save sendiri kalau kita udah live meeting gitu. MB-nya besar gak, Bu? MB-nya nggak terlalu sih, saya lihat. Nggak terlalu besar. Tapi ya itu harus pakai akun premium biar nggak kepotong-potong. Kalau ini kan saya dapat akun premium dari kampus nih buat ngajar kalian gitu, gantian sama dosen lain pakai akunnya. Nah, jadi kalau nge-record tuh nggak keputus-putus. Tapi kan kalau misalnya waktu awal perkuliahan ya, sebelum awal pandemi tuh apalagi, kan sebelum ya mulai kuliah online tuh, baru mulai kuliah online, ya nge-recordnya kepotong-potong, tiap 40 menit potong, 40 menit potong gitu. Ya, Bu. Kadang pas ngeluarin, pas Ibu kan lagi share PPT nih. Ya. Pas PPT-nya gak di-share, langsung kepotong, Bu, videonya kalau Oh gitu. bukan premium. Oh, kalau bukan premium. Iya, kayak gitu emang kadang-kadang. Makanya harus pakai akun premium. Saya juga baru bisa ngerekam tuh karena sekarang gitu, karena saya baru dapat akun premiumnya dari kampus gitu. Ya mau gimana lagi gitu kan. Sekarang pandeminya belum beres-beres gitu. Yang udah tatap muka aja ditutup lagi gitu, karena di Bandung sendiri banyak klaster bermunculan akibat tatap muka, sekolah tatap muka gitu. Jadi kita juga masih belum sanggup untuk membuka kelas tatap muka sepenuhnya gitu, meskipun ada beberapa yang udah kelasnya offline gitu. Tapi kan kalau saya pribadi, ya karena saya pernah merasakan sakit COVID itu bagaimana, jadi saya masih serem gitu untuk mengadakan kelas tatap muka. Gitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kita mulai perkuliahan hari ini membahas tentang kinematika 1 dan 2. Kemarin sebelumnya kalian udah latihan UTS sampai materinya sampai kecepatan ya, kecepatan rata-rata dan kelajuan. Di sini kita akan membahas tentang gerak lurus, di mana gerak lurus itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini adalah dua materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, gerak lurus beraturan itu apa? Gerak lurus beraturan atau GLB ini adalah gerak lurus yang dilakukan oleh suatu benda, di mana dalam gerak ini kecepatannya tetap atau percepatannya 0, sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan. Jadi maksudnya apa? Gini, dalam gerak lurus beraturan itu kecepatannya selalu konstan gitu sih. Misalnya sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 30 km per sekon. Ya udah 30 meter per sekon, nggak rubah-rubah gitu dalam selang waktu tertentu. Jadi karena kecepatannya tidak berubah, maka si mobil ini tidak memiliki percepatan gitu. Kan syarat munculnya percepatan pada suatu benda atau benda yang bergerak itu adanya perubahan kecepatan gitu. Jadi meskipun si benda memiliki kecepatan, tapi dia bisa saja ada kemungkinan tidak memiliki percepatan karena kecepatannya itu selalu konstan seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa jarak yang ditempuh suatu gerak lurus beraturan adalah S sama dengan V dikalikan T. V-nya V kecil, S-nya S kecil, T-nya T kecil. Di mana S ini jarak yang ditempuh, V ini kecepatan, T ini adalah waktu tempuhnya. Nah, contoh GLBB itu apa saja? Yaitu kereta yang melaju dengan kecepatan konstan di jalur rel lurus dan mobil di jalan tol dengan kecepatan yang stabil. Kuncinya apa? Kenapa kedua kasus ini dinyatakan sebagai kasus GLB? Karena di sini ada kata kunci kecepatan konstan. Jadi intinya itu untuk GLB. Kata kuncinya adalah kecepatan yang konstan. Ketika ada kata kunci kecepatannya berubah, maka itu dinamakan bukan lagi GLB tapi GLBB gitu, karena si gerak bendanya tersebut berubah tapi masih beraturan seperti itu. Nah, ciri khas untuk GLB jika dilihat kita tinjau dari grafiknya, grafik terhadap grafik kecepatan terhadap waktu. Kita lihat ciri khas dari GLB itu ketika kita melihat atau menganalisis grafik kecepatan terhadap waktu, polanya pasti grafiknya lurus seperti ini. Kenapa lurus seperti ini? Karena GLB itu sendiri kan artinya tidak ada perubahan kecepatan, jadi kecepatannya selalu konstan gitu. Maka grafik kecepatan terhadap waktunya yaitu konstan. Sedangkan untuk grafik jarak
nih jarak terhadap waktunya ini akan berbentuk grafik linear gitu. Lurus membentuk garis miring seperti ini, linear. Nah, jadi ini ciri khas yang harus kalian pahami ya dari grafik GLB yang membedakan GLB dengan GLBB. Kalau GLB itu grafik kecepatan terhadap waktunya yaitu konstan, sedangkan jarak terhadap waktunya yaitu linear. Untuk menghitung jarak yang dari data yang kita peroleh, misalnya yang diketahuinya dari si soal itu grafik kecepatan terhadap waktu, maka untuk memperoleh keterangan besar jarak yang ditempuhnya, kita hanya tinggal menghitung luas bangun kurva, di bawah kurva. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan kurvanya itu garis lurus. Nah, maka jaraknya berapa? Misal ini adalah kecepatannya 30 meter per sekon. Dan waktunya ini adalah 5 sekon. Maaf. Nah, maka untuk mencari nilai jaraknya, kita tinggal menghitung luas kurvanya di bawah ini. Ini bangun yang terbentuk dari kurva ini bangun apa namanya? Persegi panjang. Iya, maka untuk mencari luasnya bagaimana? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya 5. 5, lebarnya? 3. 30. Maka 30. luas kurvanya berapa? 150, Bu. Ya, 150. Maka jarak yang ditempuhnya adalah 150 meter. Jangan lupa dituliskan satuannya juga ya. Ini 5 sekon dikali 30 meter per sekon. Seperti itu. Dan catatan ya, ini ciri khas dari GLB, yaitu percepatannya sama dengan 0. Seperti itu. Ya. Saya menekankan karena banyak yang tidak paham gitu atau lupa apa ciri khas dari GLB dan GLBB. Nah, sekarang kita lihat di sini gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya 0. Artinya apa? Kita lihat di sini grafik jarak terhadap waktunya. Untuk grafik jarak terhadap waktunya, kita dapat dilihat di sini bentuknya adalah linear ya, karena ya selalu konstan kecepatannya. Kita lihat kecepatan terhadap waktu konstan, sedangkan percepatannya kalian perhatikan skalanya di sini. Jadi kalian harus bisa jeli pandai-pandai melihat grafik atau membaca suatu grafik. Coba secara harfiah, secara grafis kalau kita lihat dari grafiknya, grafik yang dibentuk oleh kecepatan dan percepatan itu sama, yaitu konstan. Namun yang membedakannya apa? Lihat skalanya. Untuk percepatan itu selalu konstan pada skala 0. Kenapa? Karena dia tidak memiliki percepatan sama sekali ya. Karena kecepatannya tidak berubah, karena kecepatannya selalu konstan gitu. Sedangkan kalau kecepatan dia ya memiliki nilai biasanya, gitu seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan, di mana gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang percepatannya tidak berubah terhadap atau tetap terhadap waktu atau percepatannya konstan. Jadi untuk GLBB ini ciri khasnya adalah dia memiliki percepatan tapi percepatannya itu konstan. Nah, GLBB ini ada 2 macam, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya apa? Dilihat dari pergerakan si bendanya. Apakah dia berada di sumbu X atau sumbu Y. Khusus untuk sumbu X, ini ada 2 kasus, yaitu dipercepat. Ketika dipercepat itu A-nya percepatannya positif, dan kemudian diperlambat geraknya. Ketika geraknya diperlambat, maka percepatannya bernilai negatif. Dan untuk sumbu Y ini sendiri ada 3 macam pergerakan. Untuk contoh GLBB ini. Yang pertama, gerak jatuh bebas, misalnya kita menjatuhkan batu dari atas pohon ke bawah, atau buah-buahan yang jatuh dari atas pohon ke bawah, seperti itu. Kemudian ada gerak vertikal ke atas, misalnya kita melempar suatu bola, misalnya kita berdiri di suatu lapang dan melempar suatu bola, pasti pergerakannya itu berbentuk vertikal. Kemudian ada gerak vertikal ke bawah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini contoh video membahas tentang GLB dan GLBB. Look at this man running.
He is training to run a marathon. He's covering a distance of 3 meters every second. So the distance he covers each second is constant at 3 meters, and he maintains the pace for a certain period of time. This is what we describe as uniform motion. Nah, jadi di sini dijelaskan, video ini menjelaskan tentang uniform motion atau pergerakan yang konstan, yang kecepatannya konstan. Di sini ada misalnya seseorang sedang lari maraton dengan jarak yang ditempuh setiap detiknya yaitu 3 meter. Artinya apa? Dia memiliki kecepatan 3 meter per sekon, konstan seperti itu. Dan namanya kalau dalam bahasa Inggris uniform motion gitu. So in case of uniform motion, if we know the constant distance covered for each time period, along with the total time duration of motion, we can calculate the total distance covered. What do I mean? Nah, jadi di sini untuk memperoleh total distance cover atau total jarak yang ditempuhnya, kita dapat perolehnya dari persamaan constant distance cover dikalikan atau for each time period. Artinya apa? Ini adalah kecepatannya. Kecepatannya dikalikan total time duration atau dikalikan waktunya, seperti itu. Mean by this? If I said this man ran at a uniform speed of 3 meters per second for a minute, can you tell me how much distance he covered? Nah, sekarang artinya apa dari persamaan ini? Kalau misalnya si orang ini berlari dengan kecepatan 3 meter per sekon selama 1 menit, berapakah jarak yang ditempuhnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Berapa jarak yang ditempuhnya? 160, Bu. 180. 180. Kenapa? Karena 1 menit itu adalah 60 detik, Bu. Iya. Kenapa harus dirubah ke 60 detik? Karena itu di satuan 3 meter per sekon. Jadi biar mudah menghitungnya, jadi 1 menitnya diubah ke sekon, Bu, atau detik. Iya. Nah, jadi kalian kan sudah belajar tentang besaran dan satuan ya. Ketika melakukan perkalian, yang dikalikan tidak hanya besarannya saja, tapi satuannya juga harus dikalikan. Artinya apa? Satuan yang dikalikan atau dioperasikan matematik harus sama. Nah, di sini kan untuk kecepatannya itu dia menggunakan meter per sekon. Satuan waktunya yaitu sekon. Sedangkan di persamaan ini waktu yang digunakan satuannya menit. Maka kita harus rubah. Apakah si meter per sekon yang mau dirubah jadi meter per menit atau 1 menitnya dirubah ke sekon? Nah, lebih praktisnya sih 1 menitnya dirubah ke sekon. Maka 1 menit sama dengan 60 sekon dikalikan 3 meter per sekon. Maka total distance cover-nya yaitu 180 meter, seperti itu. Bagus, berarti kalian udah paham ya. Kita lanjut. A minute is 60 seconds. Each second the runner covered 3 meters. So 60 times 3 is 180. Don't forget the units. The answer would be 180 meters. Similarly, we can calculate how much distance he will cover in 10 minutes, 20 minutes, or even an hour. That's because he's maintaining a constant speed. Nah, jadi katanya karena dia mempertahankan kecepatannya konstan, maka kita dapat menghitung jarak yang ditempuhnya dalam selang waktu berikutnya gitu. Misalnya dalam selang waktu 2 menit, 3 menit, 4 menit, kita dapat memprediksi gitu. Itu kita dapat kita dapat memprediksi jaraknya. Kenapa? Karena dia memiliki kecepatan yang konstan gitu, tidak berubah-ubah. Kita lihat lanjutannya. Constant speed. Uniform motion. Distance traveled by an object in unit time is called speed. It's distance per unit time. So what will be the units? Can you guess? The SI unit of speed is meters per second. Quite often, you will also see speed denoted in centimeters per second, miles per hour, or kilometers per hour, but the standard unit remains meters per second. Nah, jadi di sini dijelaskan kalau satuan standar internasional untuk kelajuan itu adalah meter per sekon. Diperolehnya dari mana? Diperoleh dari persamaan di atas ini, di mana kelajuan sama dengan jarak dibagi
unit waktunya. Maka satuan jarak itu kan adalah meter berdasarkan standar internasional ya, dan satuan waktu itu satuan internasionalnya adalah sekon. Maka di sini diperoleh besaran turunan, yaitu besaran turunan dari kelajuan yaitu meter per sekon. Kita lihat kelanjutannya. We observe this gentleman here running at a constant speed of 3 meters per second. He is definitely a thorough professional, but in our day-to-day lives, it is very rare to see uniform motion, whether it is walking or running, riding a bicycle, or being in a car. We walk briskly for a while and then get tired and our pace slows down. Most of the times, we're not even in control of the speed. There are external factors like traffic lights, busy crowded areas, and the like. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa kondisi ideal dengan kecepatan yang konstan itu emang sulit dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita berjalan, lari, atau mengendarai sepeda, atau mengendarai mobil, ya itu merupakan hal yang sangat mustahil untuk kita pertahankan, untuk memiliki kecepatan yang konstan. Gitu. Mengapa? Karena ada berbagai macam faktor eksternal, misalnya kemacetan, yaitu traffic atau traffic light, yaitu lampu lalu lintas, dan kemudian busy crowded areas. Jadi misalnya meskipun kita jalan dan berlari sudah memiliki kecepatan konstan, namun apabila lingkungannya crowded areas, itu yang banyak kali orang gitu, orang lagi lalu lalang, lagi jalan, ya tentu saja pasti kita mengalami yang namanya perlambatan kemudian percepatan lagi, seperti itu. The bicycle ride is fast at times and slow at other times, depending on which area of the school you're in. Same goes for driving a car. Such cases are examples of non-uniform motion. The speed of the object is not constant. Nah, jadi di sini akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang non-uniform motion, yaitu tentang speed is not constant. Jadi ketika kelajuan tidak konstan atau berubah-ubah. So hang on, can we calculate speed for non-uniform motion? As the motion is not uniform, it will have different speeds at different points in time. When it comes to non-uniform motion, we refer to the rate of motion in terms of average speed. Yes, that's right, average speed. So how can we derive average speed? This boy leaves point A to reach point B, which is 60 meters away from A. And he has been walking at varied rates of motion, basically non-uniform motion. He takes 60 seconds to reach point B. So he has covered 60 meters in 60 seconds. What is his speed? Can you tell? Nah, jadi di sini disebutkan bahwa untuk non-uniform motion, kan kecepatannya tidak konstan. Maka kita harus menggunakan istilah kecepatan rata-rata, average speed atau kelajuan rata-rata. Misalkan sekarang ada kasus seorang bergerak dari titik A ke titik B dengan jarak tempuhnya 60 meter dan waktu tempuhnya adalah 60 second. Maka kelajuan rata-ratanya berapa? Ada yang bisa hitung? Kelajuan rata-ratanya berapa? Halo. Kelajuan rata-ratanya berapa? Ada yang bisa jawab? Bentar, Bu. (60 dibagi 60 detik, bukan, Bu? Iya, jadi berapa? 60 meter dibagi. 1, Bu. 1 meter. 1 meter. 1 meter Per sekon. per sekon. Kita lihat jawabannya ya di videonya. You'd have probably guessed. We look at the total distance covered and divide it by the time taken to arrive upon the speed. So this boy has covered 60 meters in 60 seconds. So 60 divided by 60 equals 1 meter per second. That's his average speed over this distance. It is. Berarti jawabannya benar ya. 1 meter per sekon, yaitu 60 meter dibagi 60 sekon. Hasilnya adalah 1 meter per sekon. As simple as that.
But you have to be careful with the units used. What you have to get into the habit right away and stick to standard units. If you understand it well right now, it will help avoid silly mistakes in the future. If I had said this boy has covered 60 meters in 1 minute, you should not make the mistake of writing 60 divided by 1 equals 60 and say he's traveling at a speed of 60 meters per second. That's as fast as a bike. The best way normally would be to convert to standard units. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa ketika melakukan perhitungan, semua satuannya harus dirubah berdasarkan standar unit atau standar dari suatu satuan gitu, berdasarkan standar satuan internasional ya. So let's convert 120 meters in a minute into meters per second. Nah, sekarang kasusnya, jarak tempuhnya yaitu 120 meter dan ditempuh dalam waktu 1 menit. Lalu berapa average speed-nya, kelajuan rata-ratanya? 2 meter per sekon, Bu. 2 meter Per sekon. Kenapa? Karena 1 menitnya diubah dulu ke sekon jadi 60, jadi 120 dibagi 60 sama dengan 2, Bu. Iya, betul. Kita lihat ya jawabannya. Meters is already in standard form. As the standard form of speed is meters per second, we need to convert this minute into seconds. 1 minute equals 60 seconds. This would mean distance covered was 120 meters in 60 seconds. So what was the distance covered in 1 second? Correct, 2 meters per second. So make sure to stick to standard units for now and always mention the units being used. Average speed is a good way to know when you will reach a certain destination in traffic. There will be times when you will be driving fast and other times you will be stuck. Hold on. At every instance, you are moving at some speed. It may be 0 meters per second when you're stuck, or 2 meters per second, or even 4 meters per second. Do you know what the speed at each instant is called? It is called instantaneous speed. Instantaneous speed. Nah, jadi di sini yang membahas tentang kelajuan instantaneous atau kelajuan instan. Jadi kan misalnya ketika kita mengendarai sebuah mobil, jadi kita kan pasti kecepatannya tidak konstan gitu, pasti akan berubah-berubah. Nah, maka kelajuan pada saat setiap waktu tertentu, misalnya pada 2 meter per sekon, 4 meter per sekon, ini disebut kelajuan sesaat atau instantaneous speed ya, instantaneous speed. Atau dalam bahasa Indonesia ini namanya kelajuan sesaat atau kelajuan pada waktu tertentu. Ini sudah pernah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang grafik gerak lurus berubah beraturan ya. Kita lihat. What do you know about velocity? Can you tell me what velocity is in terms of distance and time? Velocity is the distance covered in given amount of time. Nah, di sini dijelaskan bahwa kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Tunggu bentar ya. We are aware that velocity is a vector quantity and is direction aware. Nah, dan di sini disebutkan bahwa kecepatan adalah besaran vektor karena dia memiliki arah atau bergantung arah. Speed with direction. What about the standard unit of velocity? Besaran untuk satuan untuk kecepatan itu apa? Satuan untuk kecepatan itu apa? Ada yang bisa jawab? Satuan kecepatan. Kilometer per sekon, Bu. Kilometer per sekon bisa. Atau kalau berdasarkan standar internasional, satuannya apa? Mil. Bukan, Bu. Kecepatan. Velocity itu kecepatan. Barusan dibahas. Meter per sekon. Iya, yaitu meter per sekon. Kita lihat selanjutnya ya.
Standard unit for velocity is meters per second. We have also learned that change in velocity is called acceleration, and the standard unit for acceleration is meters per second squared. Nah, di sini disebutkan bahwa laju perubahan dari kecepatan itu adalah percepatan. Jadi percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan, di mana satuan dari percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. It is the measure of the change in velocity. So an object moving in a straight line at a constant speed has zero acceleration. Nah, maka di sini dijelaskan jika kelajuannya konstan atau kecepatannya konstan, maka percepatannya itu sama dengan 0. Now what we will see is the relation between all these when an object moves along a straight line with uniform acceleration. These are Ini banyak yang baru masuk, jadi mengganggu videonya. Bentar ya. three important equations we come across in physics when we learn about motion. Nah, jadi ketika kita belajar tentang pergerakan atau gerak kinematika 1 dan 2 ini, kalian harus paham atau hafal ketiga persamaan ini, yaitu di mana kecepatan sama dengan jarak ditambah percepatan kali waktu, kemudian jaraknya itu sendiri sama dengan U dikali T ditambah setengah kali AT, A-nya itu percepatan kali waktu, kemudian 2AS sama dengan V kuadrat min U kuadrat, seperti itu. V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus 1/2 AT squared, 2AS is equal to V squared minus U squared. We will use U to denote initial velocity, V to denote final velocity, A for acceleration, T for time, and S for displacement or distance. Nah, di mana U-nya ini adalah initial velocity atau kecepatan awal. Kalau misalnya biasanya dalam buku diktat SMA atau di Indonesia itu sendiri biasanya menggunakan lambang V0, bukan U ya. Dia menggunakan V0. Jadi V sama dengan V0 ditambah AT, di mana V0 itu adalah initial velocity, kelajuan awal, kecepatan awal gitu ya. Together, these three are called equations of motion. So when we are provided with certain data and we have to find the missing information, it is very easy to calculate the answer using these three equations. Jadi misalnya ketika kita melakukan perhitungan dalam kasus GLBB dan ada salah satu informasi yang hilang atau belum lengkap, maka kita akan mudah dengan menggunakan ketiga persamaan ini. Gitu. These equations may look very daunting at first, but don't worry about it. The next few tutorials will make it very easy. We will use graphs to derive them, and that would help make it very clear and simple. What we will also see is how physics, mathematics, and geometry are linked, and the importance of being well-versed in all fields. Nah, jadi kita akan mencoba memahami gerak lurus berubah beraturan melalui sebuah grafik, di mana ketika kita mempelajari grafik ini, kita akan sekaligus mempelajari tentang fisika, matematika, dan geometri bangunan. Gitu. Before we start deriving these equations, you should also be familiar with the terms velocity, acceleration, and uniform motion. Nah, jadi sebelum kalian mencoba mempelajari ketiga persamaan ini, kalian harus sudah paham tentang istilah-istilah berikut, yaitu tentang kecepatan, apa itu kecepatan secara teorinya atau secara fisis, makna fisisnya itu apa, kemudian percepatan, dan uniform motion. These form the initial part of this series of tutorials and should be referred to whenever the need arises. Oke, kita lanjut. Di sini adalah beberapa contoh kasus untuk GLBB dipercepat. Contoh yang pertama, yaitu misalnya buah apel jatuh dari pohonnya. Mengapa disebut dipercepat? Karena dia dipercepat oleh apa? Gerak si buahnya. Gravitasi bumi, Bu. Iya, dia bergerak dipercepat karena adanya gravitasi bumi, gitu. Gaya tarik menuju pusat bumi, atau bukan, biasanya kan banyak orang awam menyebutnya gaya tarik ke bawah, bukan ke bawah sebenarnya, tapi gaya tarik ke inti pusat bumi, itu yang namanya gaya gravitasi. Kemudian ada juga ketika naik sepeda pada lintasan yang menurun, kemudian juga ada air terjun yang tentunya dipercepat, kemudian ada pesawat yang asalnya diam, kemudian dipercepat agar supaya bisa naik ke angkasa, kemudian ke
ke langit misalnya maksudnya. Terus ada juga meteor yang dipercepat menuju bumi gitu. Dan contoh GLBB yang diperlambat. Ini kan ketika bola dilempar ke atas, mengapa dia geraknya diperlambat? Mengapa geraknya diperlambat bolanya? Karena nggak ada gravitasi yang ke atas. Ya, karena dia geraknya diperlambat, kita beri gaya ke atas, tapi dia tetap saja mendapat pengaruh gaya gravitasi yang menarik dia menuju pusat bumi, inti bumi. Makanya meskipun kita beri gaya ke atas, dia lama-kelamaan akan diperlambat karena ada gaya gravitasi. Begitu pula dengan ketika kita sedang menggunakan sepeda dengan lintasan yang menanjak, pasti diperlambat. Kemudian ketika menaiki trampolin, kita pasti diperlambat lagi-lagi karena gravitasi. Kemudian ketika kita mengendarai mobil, ketika kita mengendarai mobil, kita pasti akan memperlambat dengan cara mengerem, ya, adanya gaya gesek antara si rem dalam mesin mobilnya. Kemudian ada juga yang diperlambat karena lintasan tangga yang menaik gitu ya. Kemudian GLBB di Sumbuye. Untuk GLBB di Sumbuye, ini adalah persamaan yang dijelaskan dalam video tadi ya. Untuk gerak jatuh bebas, persamaannya, kan contohnya itu GLBB Sumbuye itu ada gerak jatuh bebas. Ada gerak jatuh bebas, ada gerak vertikal ke bawah, ada gerak vertikal ke atas. Dan persamaan yang umumnya digunakan yaitu ketiga persamaan ini, yaitu VT, yaitu kelajuan sama kecepatan sama dengan kecepatan awal atau V0 yang tadi lambangnya U dalam video ya. V0 ditambah GT, G itu adalah gravitasi. Mengapa di sini menggunakan gravitasi bukan A seperti pada video tadi? Karena di sini kita sedang meninjau gerak pada Sumbuye atau gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Maka seperti yang saya sebutkan di contoh tadi, lagi-lagi si geraknya itu bisa dipercepat atau diperlambat karena adanya gaya gravitasi. Maka untuk GLBB Sumbuye ini yang sangat berperan itu adalah gaya gravitasi, percepatan gravitasi maksudnya ya. Maka percepatan yang digunakan yaitu percepatan gravitasi, lambangnya G. Kemudian ada juga persamaan kedua yaitu H sama dengan H0. H0 itu adalah tinggi awalnya. Kalau ini H-nya itu tinggi yang ditempuh, ditambah V0T. Nah, untuk ditambah setengah GT kuadrat ya. Nah, untuk gerak Sumbuye ini, kalau tadi kan di video menggunakan istilah S untuk jarak. Untuk gerak Sumbuye ini, istilahnya bukan menggunakan jarak, tapi menggunakan ketinggian, seperti itu. Kemudian ada juga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dikurang 2GH. Nah, selanjutnya ini ada gerak jatuh bebas pada ruang hampa. Kita lihat perilakunya yang membedakan gerak jatuh bebas pada ruang hampa dan bola dengan si bulu tadi, seperti itu. Kita lihat selanjutnya di sini adalah ini adalah contoh kita tikar timer. Jadi misalnya kita menalikan sebuah kertas pada si mobil-mobilan gitu, ujung mobil-mobilan, terus si kitanya ini dijepit pada suatu tikar timer gitu. Jadi kayak dia mengetuk si kertas tersebut dan memberikan tanda pensil pada kertas tersebut. Lalu si mobilnya itu dijatuhkan mengikuti lintasan yang miring. Nah, maka si tikar timer ini akan mengetuk terus pada pita tikar timernya. Nah, semakin banyak atau semakin rapat ya titik-titik yang terbentuk pada tikar timer ini, maka ini artinya kecepatannya semakin gerak si mobilnya dipercepat. Namun apabila diperlambat, maka dia grafiknya akan atau titik-titiknya itu semakin renggang seperti ini. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, kita lihat ya. Tunggu bentar. Nah, ini adalah contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon. Artinya A-nya sama dengan 2 meter per sekon dan kecepatannya 27 km per jam. Nah, hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Nah, kita coba menjawabnya, di mana V0, sebuah mobil bergerak 27 km per jam, berarti ini adalah kecepatan awalnya, yaitu 27 km per jam, atau 7,5 meter per sekon, di mana kecepatan atau jarak awalnya yaitu 0
0 ya. Dan A-nya 2 meter per sekon dan T-nya sama dengan 5 sekon. Maka kecepatan mobilnya berapa? Nah, kita lihat kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya. Untuk menghitung kecepatan mobil, kita bisa menggunakan persamaan Vt sama dengan V0 ditambah At, di mana V0-nya adalah 7,5 meter per sekon, ditambah A yaitu adalah 2 meter per sekon kuadrat, dan T-nya 5 sekon. Maka Vt-nya sama dengan 17,5 meter per sekon. Sedangkan untuk jarak yang ditempuh mobil tersebut, kita lagi-lagi menggunakan ketiga persamaan GLBB tadi ya, yaitu sama dengan X sama dengan X0 atau jarak awal ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Maka hasilnya adalah 62,5 meter. Dan ini adalah contoh gerak ke atas ya pada sumbu Y. Di mana kalau pada sumbu Y ciri khasnya yaitu percepatannya diganti dengan gravitasi. Nah, seorang pemain baseball melempar bola sepanjang sumbu Y dengan kecepatan awal 12 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum dan berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut? Kita lihat yang diketahui di sini adalah kecepatannya 12 meter per sekon dan percepatan bola ketika meninggalkan pemain adalah minus G karena geraknya ke atas ya melawan arah gravitasi, dan kecepatan awal kecepatan pada ketinggian maksimumnya itu pasti sama dengan 0 ya, karena secara teori atau secara fisiknya, secara alamiahnya pun secara fisiknya ketika bola kita lempar ke atas, dia pasti akan mencapai kecepatan 0 dulu di atas, barulah dia turun kembali ke bawah, seperti itu. Nah, maka di sini waktu untuk mencapai ketinggian maksimumnya itu V sama dengan V0 ditambah GT, atau T sama dengan V min V0, V kecepatan awal dibagi G. Kecepatan pada titik teratasnya kan sama dengan 0 ya, dikurangi V awalnya itu 12 dibagi minus 9,8, berarti sama dengan 1,2 sekon. Dan ketinggian maksimum yang dicapainya berapa? Kita gunakan persamaan Y sama dengan V dikurangi V0 kuadrat dibagi 2A. Maka hasilnya adalah 7,3 meter. Yuk, sampai sini ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Yang minus 9,8 yang tadi itu dari mana, Bu? Minus 9,8. Ini adalah konstanta percepatan gravitasi. Kan kalau misalnya dalam gerak sumbu Y ya, gerak sumbu Y kan percepatan yang digunakannya adalah percepatan gravitasi. Kita lihat percepatan gravitasinya nilainya positif atau negatif, relatif terhadap gerak bendanya. Jika gerak bendanya dari atas ke bawah, maka dia dipercepat oleh gravitasi. Maka nilai percepatan gravitasinya adalah positif G. Jika pergerakan bendanya dari bawah ke atas, maka dia artinya gerak bendanya melawan percepatan gravitasi, maka nilainya minus G. Percepatan gravitasi itu sendiri, dia memiliki konstanta yang sudah ada tetapannya, yaitu nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat. Karena geraknya ke atas, maka nilainya negatif 9,8 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Oh, ya Bu, terima kasih Bu. Oke, ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan lagi? Ada yang bertanyakan lagi nggak? Nggak ada. Cukup. Untuk cukup. Oke. Untuk soal yang kemarin juga ada yang ditanyakan ya. Soal UTS yang kemarin. Nggak ditanyakan? Insya Allah. Insya Allah. Semoga UTS-nya lancar ya minggu depan sesuai jadwal kuliah ya. Jadwal tesnya. Oke. Iya Bu. Nggak ada yang menanyakan, saya tutup perkuliahan hari ini. Semoga lancar UTS-nya dan semoga hasilnya memuaskan sesuai hasil jerih payah kalian dan hasil belajar kalian. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar izin bertanya dulu Bu. Ya, silahkan. Untuk